Hai guys, kembali lagi pada aku Erika Novi Lestari. Kali ini aku akan membawakan storytelling kembali. Kalau kemarin yaitu sistem informasi manajemen, kalau sekarang adalah pengauditan 2. Nah, pada batch pertama yaitu aku mengambil studi kasus pada PT Prima Sejahtera sebagai, kalau di sini ceritanya aku sebagai tim audit internal sedang menghadapi tantangan besar laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah diterbitkan. Menurut rumornya tentang ketidakberesan dalam beberapa transaksi finansial mulai menyebar. Sebagai auditor, memiliki tugas untuk memimpin timnya melakukan audit mendalam terhadap berbagai siklus operasional perusahaan. Pada batch pertama, yaitu siklus inventaris dan penyimpanan, yang saya lakukan adalah meneliti inventaris penyimpanan pada PT Prima Sejahtera. Nah, PT Prima Sejahtera ini yaitu memiliki gudang besar yang menyimpan ribuan unit produk, mulai dari bahan baku dan hingga barang jadi. Selama audit, saya menemukan bahwa beberapa barang tidak sesuai antara catatan akuntansi dan jumlah fisiknya di gudang. Beberapa yang tercatat sebagai dalam stok ternyata hilang. Kemudian, tim saya melakukan penelusuran lebih lanjut menggunakan metode rekonsiliasi stok dan wawancara dengan staf gudang. Saya menemukan bahwa pencatatan manual telah menyebabkan kesalahan dalam perhitungan. Sementara beberapa barang hilang ternyata tidak didokumentasikan dalam proses pengiriman keluar. Jadi faktornya tidak tercatat. Kemudian saya mencatat temuan ini dalam laporan audit dan merekomendasikan penerapan sistem inventaris digital berbasis barcode untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Jadi gini ya guys, tadi kan dulunya belum di pencatatan secara manual, kemudian sekarang saya merekomendasikan menggunakan barcode. Seperti hanya ketika kita belanja pada supermarket, nah itu kan kita tidak mungkin memberi label satu-satu dan memberikan kode satu-satu, itu kan sangat tidak efisien. Kemudian ada yang namanya inovasi menggunakan barcode. Jadi kita tinggal scan, sudah tertera yang namanya kode produk dan harganya, tidak serta terdapat tanggal kadaluarsa. Jadi kita sebagai pihak gudang juga akan mengerti kapan kita akan mengeluarkan produk dan kapan kita akan menjualnya. Kemudian aku sudah merekomendasikan cara inventaris, kemudian ke batch 2 yaitu tentang siklus perolehan dan pembayaran modal. Nah, pada pembayaran modal, aku menemukan pengadaan alat berat yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Mereka menemukan salah satu vendor digunakan perusahaan tidak memiliki kontrak yang sah. Jadi PT Prima Sejahtera ini membeli sebuah barang yang nilainya mencapai miliaran dan kontraknya tidak sah. Setelah menyelesaikan inventaris pada batch pertama, aku beralih ke audit siklus perolehan dan pembayaran modal. Kali ini timku menelusuri pengadaan alat berat dan nilainya mencapai miliaran rupiah. Aku dan timku menemukan bahwa salah satu vendor yang digunakan perusahaan tidak memiliki kontrak yang sah. Lebih mengejutkannya lagi, pembayaran telah dilakukan tanpa proses persetujuan yang sesuai. Curiga kan ya guys, kalau kalian sebagai auditor gimana? Kemudian aku menggali lebih dalam dan menemukan bahwa pengadaan tersebut dilakukan tanpa proses tender atau transparan, tanpa melibatkan seorang manajer yang memiliki hubungan pribadi dengan vendor tersebut. Kemudian aku merekomendasikan perusahaan untuk memperketat kebijakan pengadaan barang modal, termasuk penerapan kebijakan yaitu 4Rs Principle, agar setiap transaksi besar diperiksa oleh lebih dari satu orang. Jadi setiap transaksi harus melewati beberapa step, tidak hanya seperti tadi lewat pembayaran modal dan siklus perolehan, namun harus di cross check termasuk oleh manajer. CEO mungkin akan perlu, namun kali ini lebih simpelnya kita ambil manajer aja. Kemudian pada batch selanjutnya aku akan membawakan audit saldo kas. Apa sih audit saldo kas pada PT Prima Sejahtera? Nah,
Pada audit Saldokas adalah area berikutnya dalam harus diteliti. Disinilah aku menemukan salah satu masalah besar. Dalam laporan keuangan, Saldokas menunjukkan angka yang sangat tinggi. Tetapi saat tim audit mencocokkan angka tersebut dengan laporan bank, terdapat perbedaan signifikan. Kemudian aku dan timku menelusuri rekonsiliasi bank. Kalau tadi udah rekonsiliasi stok untuk penyimpanan stok, kali ini adalah untuk rekonsiliasi bank untuk mengecek data keuangannya. Kemudian ditemukan transaksi kas besar tanpa dokumentasi yang jelas. Investasi lebih lanjut mengungkap salah satu kasir telah melakukan manipulasi dengan cara mencatat pengeluaran fiktif untuk menutupi pengambilan uang secara pribadi. Kemudian, temuan ini menjadi perhatian serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh manajemen. Nah, pada kali ini, yang pertama kan tadi udah rekonsiliasi stok karena terdapat kendala pada stok, yaitu penyimpanan, di mana penyimpanan dicatat secara manual sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara stok dan transaksinya. Kalau ini melakukan rekonsiliasi bank karena terdapat transaksi yang besar, ternyata terdapat temuan yaitu pihak kasir telah melakukan manipulasi. Sangat berat banget ya. Sekiranya dalam satu kasus terdapat dua permasalahan, yaitu yang pertama terkait gudang, yang kedua yaitu terkait keuangan. Nah, kalau kalian jadi kasir, kira-kira kalian akan gimana ya guys? Itu kan uang yang banyak, kita tanggung jawab perusahaan. Juga kan. Kemudian yaitu batch ketiga, yaitu audit penyelesaian, di mana transaksi pada siklus ini memerlukan perhatian. Pada PT Prima Sejahtera, melakukan proyek besar yaitu yang melibatkan kontraktor eksternal. Kemudian saya menyadari adanya beberapa proyek yang belum sepenuhnya selesai tapi sudah dicatat sebagai selesai dalam laporan keuangan. Dalam audit ini, aku berfokus pada kontrak proyek dan dokumentasi pendukung. Kemudian aku menemukan bahwa beberapa kontraktor memberikan dokumen palsu untuk mengklaim pembayaran lebih awal. Masalah ini tidak hanya beresiko secara finansial, tetapi juga merusak reputasi perusahaan. Kemudian aku menyarankan manajemen untuk menerapkan sistem kontrol ketat dan memverifikasi penyelesaian proyek sebelum pembayaran akhir dilakukan. Nah, jadi, kalau masalah pada batch 3 ini, mungkin ketergantungan atau keterkaitan dengan batch yang kedua, yaitu terkait rekonsiliasi bank. Rumit banget ya guys. Kemudian ada jasa jaminan lainnya. Nah, pada PT Prima Jasa, saya juga mengevaluasi jasa jaminan lainnya yang digunakan oleh perusahaan. Seperti jasa audit pihak ketiga, salah satu temuan penting adalah bahwa laporan pihak ketiga tidak mencakup semua risiko utama yang dihadapi perusahaan. Contohnya, audit lingkungan untuk pabrik baru tidak menyebutkan dampak potensial dari pencemaran limbah air. Jadi, seperti CSR ya, jadi kita akan mengendalikan lingkungan. Jadi nggak hanya lingkungan pabrik, tapi lingkungan sekitar juga. Kemudian saya menyoroti bahwa laporan tersebut tidak memadai dan menyarankan perusahaan untuk memilih penyediaan jasa jaminan yang lebih kredibel. Hal ini pentingnya untuk memastikan setiap aspek operasional perusahaan dinilai dengan akurasi yang tinggi. Kemudian, batch selanjutnya yaitu audit keuangan internal dan pemerintahan. PT Prima Sejahtera juga menghadapi audit keuangan dari pemerintah. Pada proses ini, saya berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan auditor eksternal. Kemudian, saya memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan termasuk laporan pajak tersedia dengan lengkap dan akurat. Namun, saya menemukan bahwa ada beberapa transaksi yang tidak dilaporkan dalam laporan pajak. Hal ini berpotensi menimbulkan denda besar bagi perusahaan. Dengan cepat, saya menyusun strategi untuk melakukan pembetulan laporan, yaitu laporan pajak sebelum tenggat waktu.
kertas kerja keras ini menyelamatkan perusahaan dari penalti yang signifikan. Jadi, kalau kita punya perusahaan, pasti kita akan membayar itu kepada pemerintah. Namun ada beberapa perusahaan yang nakal, tidak melaporkan keuangannya kepada pemerintah. Sehingga, jika kita sebagai auditor internal, intinya saya sebagai auditor, tidak melakukan peninjauan ulang, maka perusahaan tersebut akan terkena yang namanya penalti atau pembayaran denda dari pihak pajak. Nah, selanjutnya. Kemudian bagian terakhir yaitu batch sebelum penutup, yaitu audit operasional yang mencakup evaluasi dan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Pada audit ini, saya menemukan bahwa beberapa departemen menggunakan anggaran jauh di atas yang direncanakan tanpa hasil yang sepadan. Nah, sebagai contoh, Departemen Pemasaran mengeluarkan dana besar untuk kampanye iklan tanpa analisis pasar yang memadai. Hasilnya, kampanye tersebut tidak mencapai target yang diharapkan. Jadi, setiap kita akan melakukan melakukan sebuah acara, kita perlu yang namanya RAB, Rancangan Anggaran Biaya, Rincian Anggaran Biaya. Nah, RAB ini berguna untuk merinci apa aja yang akan dana kita keluarkan beserta rinciannya, sehingga tidak ada yang namanya dana yang terbuang sia-sia. Kemudian aku merekomendasikan teknologi atau pengembangan dari Key Performance Indicator, yaitu KPIs, yang supaya lebih terstruktur untuk setiap departemen, sehingga pengelolaan perusahaan lebih terkendali dan menghasilkan dampak yang lebih nyata. Nah, jadi menurut aku RAB ini tuh berguna untuk membatasi antara pengeluaran dan realitanya. Jadi semisal pengeluarannya pada batch iklan ini mencapai 1 juta atau 10 juta lah, anggapannya 10 juta. Nah, pada RAB ini memberikan limit 10 juta, namun realitanya lebih dari 10 juta. Nah, itu nanti bisa jadi bahan pembelajaran untuk periode berikutnya untuk menentukan biaya iklan pada Departemen Pemasaran. Kemudian, selain itu, sebelum penutup aku akan menyampaikan beberapa poin dan masalah serta rekomendasi pada masalah ini, yaitu yang pertama terkait rekonsiliasi bank, kemudian kepatuhan pajak, terus rancangan anggaran biaya, CSR, terus rekonsiliasi bank. Nah, sebelum penutup, setelah kerja keras, saya sebagai auditor mengungkapkan berbagai masalah sebelumnya tersembunyi di balik angka-angka dalam laporan keuangan. Dalam presentasi akhir kepada Departemen Manajemen, saya hanya menyampaikan temuan, tetapi juga memberikan solusi yang konkret untuk memperbaiki sistem dan proses perusahaan. Jadi setiap batch tadi udah jelaskan masalah serta solusi yang saya berikan kepada perusahaan tersebut. Kemudian manajemen menyadari betapa pentingnya peran audit dalam menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Berkat saya dan tim, perusahaan kini memiliki peluang besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di masa depan. Sebuah pelajaran penting yang menunjukkan bahwa di balik setiap angka dan laporan keuangan terdapat cerita yang layak untuk diungkap.